Syarat pinjam uang, terutama bagaimana sih syarat pinjam uang di Bank Mandiri terkait dengan pinjaman KUR ataupun non-KUR di tahun 2024 ini, apakah seribet yang dibayangkan orang-orang atau justru sangat mudah sekali? Karena banyak orang yang jarang mengajukan pinjaman di Bank Mandiri. Sebagai alternatifnya akan saya bahas di pokok pembahasan kali ini bagaimana sih syarat pinjam uang di Bank Mandiri tahun 2024. Simak terus pemaparan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar Bank Mandiri. Nah setelah saya banyak membahas seputar perbankan, jarang sekali mungkin saya mengangkat Bank Mandiri ya. Karena mungkin tidak banyak familiar teman-teman untuk bisa mengajukan pinjaman di Bank Mandiri. Padahal mengajukan pinjaman di Bank Mandiri ini sama seperti mengajukan pinjaman di bank plat merah logo biru. Apa itu? Teman-teman tebak sendiri. Oke teman-teman, untuk teman-teman bisa pinjam di Bank Mandiri, tentu saja syaratnya itu dasar-dasarnya sama saja teman-teman. Jadi syarat pinjam di Bank Mandiri, syarat dasarnya ya, yang saya akan garis bawahi syarat dasar. Nanti kita akan bahas syarat yang lebih detail lagi. Syarat dasarnya ya usia teman-teman 21 tahun, kemudian fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah atau buku nikah. Kemudian kalau yang masih single, belum menikah, belum ada buku nikah kan, teman-teman bisa membuat formulir atau surat keterangan belum menikah yang divalidasi oleh tempat tinggal kediaman teman-teman. Kali ini kelurahan ataupun balai desa ataupun pondok lurah dan lain sebagainya sebutannya teman-teman ya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman wajib sudah memiliki usaha yang berjalan minimal 6 bulan. Kemudian nanti teman-teman wajib membuat surat keterangan usaha. Tujuannya untuk memvalidasi bahwasanya teman-teman ini benar-benar memiliki usaha. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman melampirkan fotokopi jaminan. Nah, jenis-jenis pinjaman apa saja yang ada di Bank Mandiri? Nah, saya mungkin akan membahas di sini ada berapa ya teman-teman ya? Ada 2. Ada pinjaman KUR, kemudian ada pinjaman kredit serbaguna. Nah, pinjaman KUR dan kredit serbaguna ini yang biasanya banyak sekali dinikmati oleh nasabah-nasabah Bank Mandiri ataupun non-nasabah Bank Mandiri. Kenapa saya bilang demikian? Karena biasanya Bank Mandiri ini memiliki promo-promo yang agak sedikit lebih menggiurkan ketimbang dengan promo-promo di bank yang lainnya. Nah, saya di sini akan membahas tentang syarat pinjaman KUR Bank Mandiri tahun 2024. Untuk syarat pinjaman KUR Bank Mandiri tahun 2024, syarat dasarnya sama teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan seputar administratif ya. Itu nanti wajib teman-teman penuhi semuanya. Kemudian kalau KUR di Bank Mandiri ini, KUR-nya fasilitasnya ini cukup besar. Kalau mungkin teman-teman ini mengajukan pinjaman KUR di Bank X warna biru itu kan dibatasi tiap unit ya teman-teman. Nah kalau di Bank Mandiri ini kuotanya lebih banyak dikarenakan tidak banyak kantor unit atau kantor cabang yang ada di setiap kecamatan ya. Jadi kalau Bank Mandiri itu kan teman-teman sistemnya per regional ya, dan setiap regional ini membawahi beberapa kantor cabang. Kantor cabang ini tidak selalu ada di setiap kecamatan, sehingga kuota dari pinjaman KUR Bank Mandiri ini sedikit lebih besar dibandingkan Bank X warna biru itu. Nah, kemudian berapa sih suku bunganya? Suku bunganya yang ada di KUR Bank Mandiri itu sama teman-teman, tidak ada pembeda.
seperti Bank X. Kalau di Bank X itu suku bunganya minimal 6 sampai bisa maksimal 7 sampai 8 atau 9. Kalau di Bank Mandiri, untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR di Bank Mandiri itu suku bunganya sama 6% per tahun. Artinya 0,23 sampai 0,28 kalau perhitungan di tabel pinjaman angsuran Bank Mandirinya ya, kalau saya bedah. Kemudian itu terkait suku bunga, kemudian jangka waktu. Untuk jangka waktu maksimal pengajuan teman-teman mengajukan pinjaman KUR di Bank Mandiri, yakni maksimalnya adalah 5 tahun. 1 tahun boleh nggak? 1 tahun boleh, tapi kalau 5 tahun ini jangka waktu paling maksimal. Tapi itu juga biasanya jarang di ACC-nya, karena kalau untuk teman-teman yang baru mengajukan pinjaman di Bank Mandiri, khususnya KUR, ini akan dicoba teman-teman. Di mungkin 1,5, 2 atau 3 tahun pertama, apakah teman-teman ini setorannya atau angsurannya ini berjalan lancar atau tidak. Kalau berjalan lancar, dimungkinkan teman-teman nanti waktu penambahan fasilitas yang berikutnya akan diberikan jangka waktu yang panjang, dan juga plafon atau pengajuan pinjamannya yang mungkin di ACC juga akan semakin membesar karena sudah memiliki trust untuk teman-teman bisa dipercayakan bisa nih orang ini untuk membayar angsuran tiap bulannya. Kemudian untuk limit kreditnya, untuk limit kredit pinjaman di Bank Mandiri KUR itu dimulai dari 1 juta ya sampai dengan 10 juta itu kalau KUR super mikro. Kalau KUR mikro itu 10 sampai 50 juta. Ya, kalau KUR kecil itu biasanya teman-teman yang sudah memiliki usaha yang besar-besar banget ya, itu 50 juta sampai 500 juta. Cukup besar banget untuk teman-teman yang mungkin memiliki usaha menengah ke atas. Mengajukan KUR kecil ini sangat cocok sekali ya. Kemudian untuk aplikasi pendaftarannya bagaimana? Jadi nanti formulir pendaftaran nanti teman-teman bisa dapatkan di Bank Mandiri setempat. Setelah itu nanti teman-teman melengkapi persyaratan dasar yang sudah saya sebutkan tadi di depan untuk dilampirkan ke dalam formulir yang teman-teman harus ambil di kantor cabang Bank Mandiri untuk bisa mengajukan pinjaman KUR. Nah, kalau di Bank BRI mungkin teman-teman tidak diberikan form pengajuan. Kalau di Bank Mandiri ada beberapa Bank Mandiri yang masih memberikan syarat untuk teman-teman ini sebelum mengajukan pinjaman ya mengisi formulir dulu kayak teman-teman membuka tabungan kayak gitu. Tapi itu kayak form permohonan pengajuan pinjaman KUR. Nah, kemudian yang akan saya bahas selanjutnya yakni kredit serbaguna Bank Mandiri. Jadi untuk kredit pinjaman serbaguna Bank Mandiri itu teman-teman bisa mendaftar dengan syarat dan ketentuan. Teman-teman ini minimal payrollnya atau gajinya itu di Bank Mandiri. Kalau gajinya belum di Bank Mandiri bisa atau tidak? Saya jawab bisa, tapi dengan syarat dan ketentuan bahwa perusahaan teman-teman ini sudah ber-MOU atau membuat perjanjian kerjasama antara perusahaan, yakni di sini perusahaannya apa? Perusahaan teman-teman bekerja dan juga perusahaannya Bank Mandiri ini, Bank Mandiri sebagai bank, itu MOU untuk bisa memberikan fasilitas kredit pinjaman kepada pegawainya. Nah, siapa saja sih yang bisa mengajukan kredit serbaguna Bank Mandiri? Yang bisa mengajukan kredit serbaguna Bank Mandiri itu biasanya ya sudah berpayroll, sudah MOU. Nah, siapa saja? Biasanya ada ASN, TNI, Polri, kemudian pegawai swasta, BUMN, BUMD. Itu juga bisa teman-teman mengajukan pinjaman kredit serbaguna di Bank Mandiri. Tapi yang berbeda kredit pengajuan serbaguna Bank Mandiri ini adalah di jaminannya. Ya, jaminannya itu kalau untuk kredit serbaguna Bank Mandiri itu surat apa ya istilahnya, SK ya teman-teman ya, SK itu surat keputusan mengenai kepegawaian, status kepegawaian teman-teman. Nah, nanti ada syarat tambahnya biasanya dari rekening koran dan juga rekomendasi atasan untuk teman-teman bisa menikmati fasilitas kredit serbaguna Bank Mandiri. Kemudian ada juga sih yang kredit serbaguna Bank Mandiri ini
tanpa agunan, tapi tadi sudah ber-MOU. Nah, untuk mungkin kalau KUR itu tidak ada biaya-biaya tambahan ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mengajukan pinjaman kredit serbaguna Bank Mandiri, itu ada biaya tambahan seperti provisi, administrasi, kemudian asuransi, kemudian ada tabungan wajib atau tabungan mengendap. Nah, di KUR ini juga ada tabungan wajib atau tabungan mengendap, itu biasanya 1 sampai 2 kali angsuran. Tapi kalau di KSM atau kredit serbaguna Bank Mandiri itu biasanya 1 sampai 2 kali angsuran tergantung keputusan dari pihak analis Bank Mandiri. Disetujuinya pengendapannya berapa? Kalau umumnya sih 1 kali, kalau 2 kali mungkin dalam case-case tertentu ya. Kemudian untuk pengajuannya biasanya teman-teman bisa mengajukan kredit pinjaman serbaguna Bank Mandiri ini langsung lewat Bank Mandiri, lewat Livin, aplikasi mobile bankingnya Bank Mandiri ya, atau rekomendasi dari bendahara gaji teman-teman. Bisa dipilih di antara 3 itu. Dari kedua pokok pembahasan saya ini, kredit serbaguna Bank Mandiri dan kredit pinjaman KUR Bank Mandiri, mungkin barangkali ada teman-teman yang belum jelas, belum paham, pengen dijelaskan lebih detail apa saja kredit yang lain yang ada di Bank Mandiri, silahkan berikan feedback kepada saya di kolom komentar, nanti akan saya jawab dan saya akan ulas di pokok pembahasan video yang selanjutnya. Nah, semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.